Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kita berbagai nikmat. Utamanya adalah nikmat Islam dan juga iman. Ditambah lagi kita juga ada di penghujung tahun menjelang tahun baru Hijriah, ya. Jadi kita ada di penghujung bulan Dzulhijjah, ya. Akhir bulan Dzulhijjah, insyaallah besok lusa sudah tanggal 1 Muharram 1445, yang sebelumnya 1444, ditandai dengan pergantian tahun tersebut. Di bulan Muharram juga, di hari-hari Muharram itu kita nginget-nginget tentang perjalanan hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dikatakan Nabi Muhammad berangkat itu di hari-hari Muharram dan baru nyampe ke negeri Mekah itu sekitar awal dari bulan Rabiul Awal. Hari tak tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal beliau nyampe di negeri Madinah. Makanya Rasulullah pernah mengatakan di salah satu hadisnya, tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari aku menginjakkan kaki pertama kali di negeri Madinah, dan insya Allah juga akan menjadi hari di mana aku diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata benar, Rasulullah wafat juga pada bulan Rabi, tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Muharram, besok baca doa akhir tahun dan juga awal tahun. Biasanya di langgar-langgar, musola-musola, masjid-masjid diadakan, bareng-bareng jenengan sekeluarga sempatkan untuk membaca doa akhir tahun. Nanti sebelum maghrib sebelum maghrib besok, sebelum maghrib baca doa akhir tahun. Setelah itu nanti setelah maghrib baca doa awal tahun. Harapannya apa? Harapannya biar kita tetap iman, tetap Islam, tetap dalam keadaan yang baik, tetap bisa mencari peluang-peluang kebaikan dan macam-macam harapannya, ya. Jadi sempatkan untuk membaca. Kalau bisa bareng-bareng, bareng-bareng. Misalkan boten saged bareng-bareng, baca sendiri di rumah. Sebelum maghrib baca doa akhir tahun sebagai penutup dari tahun kita, tahun 1444. Nanti setelah maghrib dibuka dengan doa juga. Jadi akhir tahun kita ditutup dengan doa dan awal tahun kita juga ditutup dengan doa. Banyak karangannya para ulama tentang doa awal tahun dan juga akhir tahun. Monggo, terserah jenengan mau pakai doa yang seperti apa. Insya Allah semua doa yang dibikin sama para ulama itu, insya Allah semuanya adalah doa-doa yang baik. Juga ada ajaran dari salah satu ulama, kalau nggak salah Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, ngajarkan untuk minum susu putih. Biar apa? Biar hati kita sepanjang tahun kayak susu putih, ya. Resik, nggak enek sing elek-elek, nggak ada yang dengki-dengki, nggak ada yang iri-iri, nggak ada yang dendam-dendam. Dilepaskan, kita berharap untuk melepaskan diri dari setiap keburukan, dan kita berharap agar kita menjadi pribadi yang punya hati putih seputih susu. Jadi minum susu putih niku selain karena sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad pernah mengatakan salah satu hal yang tidak akan pernah ditolak sama Nabi niku minum susu. Jadi kalau ada orang menyediakan susu, Rasulullah tidak pernah nolak. Juga yang tidak pernah ditolak sama Nabi kalau ada orang ngasih parfum, itu juga tidak pernah ditolak sama Nabi. Sama satu lagi sendenan. Sendenan itu kalau jenengan dipersilahkan untuk duduk senden, ini Bu ada duduk sini yang enak, yang sepuh-sepuh misalkan, atau jenengan ada di kereta misalkan, di
sebaiknya tidak ditolak. Nggih. Jadi sebaiknya jangan jenengan tolak. Lek dikai diterima. Tapi kalau misalkan tidak dikasih, nggih tidak usah njaluk. Nggih, ada orang minum susu, aku yang milih susu, tukang napisan misalkan gitu. Nggak kenal di Indomaret ada orang beli susu, aku mau bisa jenengan simpan misal. Jadi kalau tidak dikasih ya tidak usah minta. Tapi kalau dikasih, 3 perkara ini adalah perkara yang Rasulullah tidak pernah nolak hal tersebut. Termasuk diantaranya adalah susu putih. Kenapa kok susu putih? Karena saking besarnya, saking tingginya kandungan manfaat yang ada di dalamnya. Saya yakin jenengan ibu-ibu setelah dewasa biasanya sudah jarang minum susu. Biar masih cilik-cilik gitu. Minum susu itu waktu masih kecil-kecil, masih bayi, masih balita, masih SD, kan biasanya minum susu. Setelah dewasa kan minumnya jenengan ngopi, ngeteh gitu. Nah, kita mulai kembali untuk membiasakan banyak minum susu. Minum susu, tapi minum susu yang asli nggih. Sebaiknya minum susu yang murni. Kalau zaman saya kecil dulu biasanya sering itu. Bapak-bapak naik sepeda muter, langganan abonemen susu yang botolan niku lek pagi biasanya saya anget-anget itu kan susu perahan gitu. Susu perahan digodok, habis itu diderne. Nah, itu yang paling banyak kandungannya. Lek susu bubuk itu sudah hampir hilang semua manfaat yang ada di dalamnya. Kalaupun ada vitaminnya, katanya ada vitamin suntian semuanya. Kenapa? Karena sudah hilang sewaktu proses pengeringan nih gua. Jadi kalau bisa beli susu yang murni. Napa namanya kalau sekarang lek di kemasan? UHT bukan. Pokoknya susu putih lah. Jenengan dapatnya yang apa? Yang steril kah? Yang enggak steril kah? Pokoknya susu putih. Diusahakan. Kapan minumnya? Niku habis maghrib. Setelah baca doa akhir tahun, baca doa awal tahun, habis itu minum susu. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan sampai bergantinya tahun, insya Allah sampai akhir tahun ini kita dipanjangkan umurnya sama Allah Ta'ala, dan semoga masuk di tahun baru ini kita benar-benar jadi pribadi yang lebih baik, jadi orang yang lebih baik, punya pikiran yang baik, punya hati yang baik, ngelakoni perkara-perkara sing apik, jadi orang baik dan bertambah baik sepanjang tahun ini. Kalau kemarin kita bahas tentang masalah silaturahim, al-aqrab fal-aqrab, seperti yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, alaika bisilaturahim al-aqrab fal-aqrab. Kita harusnya jadi orang-orang yang jaga tali silaturahim. Apa itu silaturahim? Orang-orang yang paling dekat rahimnya dengan kita. Mereka manusia-manusia yang menjadi talinya Allah Ta'ala untuk menolong kita, murkanya Allah, ridhonya Allah, ataupun putusnya kita dengan Allah Ta'ala tergantung bagaimana kita menjaga tali-tali silaturahim tersebut. Paling gampangnya membayangkan adalah siapa ini para orang-orang yang kita tidak boleh putus sama mereka. Mereka yang kalau kita salaman tidak batal wudu. Mereka yang kalau kita salaman, yang laki-lakinya dari mereka, kalau kita salaman sampai tidak membatalkan wudu. Saking nopo niku, saking dekatnya mereka dengan kita. Saking dekatnya hubungan kita dengan mereka, dan saking Allah Subhanahu wa Ta'ala pengennya kita jadi orang-orang yang selalu ngopeni rasa-rasa yang indah dengan mereka. Jangan kita gadaikan dengan harta, jangan kita gadaikan dengan pangkat, jangan kita gadaikan dengan perkara-perkara duniawi. Pandang mereka dengan rasa cinta, bukan karena merekanya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang-kadang orang itu masih yo sak kandung, masih yo sebapak seibu, punya karakter masing-masing. Nggih mboten? Enek sing atos, enek sing empuk.
tambah banyak saudaranya, tambah rumit. Saya ngelihat umi saya itu 9 bersaudara, sedangkan abah saya niku 2 bersaudara. Jadi umi saya itu kakak adiknya itu 9, sak dulur orang 9. Umi saya nomor 3. Sedangkan abah saya punya saudara 2. Kalau dilihat secara kasat mata, kalau dilihat secara istilahnya secara keseharian, istilahnya abine ini untuk jaga perasaan persaudaraan itu ndak serumit keluarganya umi. Kayak misalkan abah saya waktu nenek saya sakit, ganti-gantian untuk jaganya itu berdua tok. Jadi misalkan sehari-sehari ya, hari ini saya, besok kamu, hari ini saya, besok kamu. Wes ndak enek eker-ekeran Kak, pancen ibuke siji diopeni orang 2. Sedangkan keluarganya umi saya 9 orang. Nanti yang saya repot ini, saya begini, lebih banyak kepala. Lebih banyak lagi masalahnya, lebih banyak lagi problemnya. Belum lagi sudah keluarga semua, sudah punya anak-anak semuanya. Yang satu rumahnya di sini, satu rumahnya di sini. Angel nontonnya. Lebih sulit untuk istilahnya lebih sulit untuk yang dijaga perasaannya itu menjadi lebih banyak. Jadi istilahnya keluarga ini adalah tali-talinya Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang menjadi penghubung kita agar selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baiknya kita kepada mereka, penjagaan akhlak kita kepada mereka, sabarnya kita kepada mereka, itu jangan kita lihat tentang siapa merekanya, tapi lihat bahwasanya mereka adalah caranya Allah Ta'ala untuk menjadi jalan kebaikannya kita. Kenapa? Karena kalau melihat secara personalnya, kalau kita melihat secara orang-orangnya, iki akeh bubrahe, Bu. Banyakan bubrahnya, banyakan pedote ketimbang nyambungnya. Kenapa? Karena orang, setiap orang punya hati masing-masing. Semua orang punya cara berpikir masing-masing. Bahkan satu kata, satu kalimat, satu perkataan itu kalau nyampe ke banyak orang, niki penafsirannya beda-beda. Cara nafsirinya berbeda. Ada yang menganggap ini adalah sesuatu yang baik untuk saya. Ada yang menganggap, ada yang tersinggung. Omongannya kok oyok ngono, begini, begitu, dan lain sebagainya. Belum lagi nanti yang misalkan ekonominya nggak terlalu baik, nanti baper sama yang kaya. Ngoten niku wes. Pokoknya kalau yang kita lihat adalah perkara-perkara duniawi, perkara-perkara duniawi, ini akan terlihat amat sangat sulit sekali. Tapi kalau yang kita lihat adalah Allah Ta'ala, kalau yang kita lihat pada diri hamba tersebut ada jalan kebaikan untuk saya, maka di situ perkara apapun akan bisa ditanggulangi. Istilahnya kalau kita yang kita kedepankan adalah saya rewang di kakak saya yang nomor 1. Kenapa? Karena dia mantu. Kenapa kamu rewang? Ya karena Allah Ta'ala. Nanti kakak saya yang nomor 2 yang ekonominya nggak terlalu mapan, saya yo tak rewangi. Yang nomor 3 yo tak rewangi. Yang nomor 4 yo tak rewangi. Rewang saya di kakak saya yang nomor 1, 2, 3, 4 semuanya dengan cara yang sama. Yo direwangi mikir, yo direwangi tenaga, ya direwangi secara finansial, sama diratakan, jangan ratani baiknya kita, perhatiannya kita, walaupun mungkin secara fisik nggak bisa sama, karena misalkan ekonominya yang nomor 1 sudah mapan, jangan mau ngasih bantuan secara uang, kakakku loh turah-turah duit, ngapain saya ngasih uang, mendingan tak kasih kakak saya yang nomor 3 karena beliaunya masih lebih butuh. Yang secara dohirnya mungkin berbeda-beda, tapi secara rasa harus disamakan. Harus disamakan. Kenapa? Karena mereka adalah saudara-saudara kita. Makanya beliau di sini mengatakan wa alaika bisilatirrahim al-aqrab fal aqrab. Semakin dekat hubungan kita dengan mereka, semakin harus kita baik-baik dengan mereka. Ojo sampai gara-gara warisan pecah.
Jangan sampai gara-gara peninggalannya orang tua nggih akhirnya bubrah. Dosa dulurane bubrah, sopo-soponane bubrah, bahkan grupe di WhatsApp yo dadak bubrah. Alhamdulillah min dzalik. Jadi diselesaikan secara kekeluargaan, diselesaikan secara baik-baik, diselesaikan dengan cara-cara yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling gampangnya, Bu, kalau tentang masalah-masalah seperti itu jenengan manut sama syariat. Karena semuanya sudah diaturkan. Begitu orang tua meninggal misalkan, begitu orang tua meninggal, oh harta warisannya sekian, ini bagiannya sekian persen, ini bagiannya sekian persen, ini bagiannya sekian persen, semuanya sudah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun contoh-contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti setelah genah-genahan duduk bareng, salam-salaman wis yo lilo-lilonan sudah ya, baik-baik ya, ini tinggalannya orang tua ben panggah berkah duwike biar tetap mengeluarkan kebaikan di dalamnya, biar kita tetap jadi hamba-hamba yang di dalam hati ini hubungannya selalu terjaga. Jangan sampai karena harta yang sebelum harta itu ada kita baik-baik saja, setelah harta itu ada justru kita malah tukaran ndak karu-karuan. Jangan sampai cuma karena harta yang sedikit itu tadi kita menjadi pecah persaudaraan. Kalaupun misalkan jenengan dizolimi, kalaupun misalkan jenengan dapat bagiannya itu nggak sesuai dengan aturannya, lek iso ngelilakne jenengan lilakne. Jadi setelah misalkan dapat warisan, jenengan ternyata adik saya yang ini dapatnya sekian, kakak saya yang ini ngambil jatah lebih banyak dibandingkan jenengan. Jenengan relakan, tak halal nih Dek, tak halalkan Kak, karena itu nanti akan menjadi darah daging kalian-kalian. Dan saya sebagaimana kita semuanya dilahirkan dari rahim yang sama, dari bapak ibu yang sama, kita kumpul sekian puluh tahun dari mulai kecil sampai dewasa bersama-sama. Semoga kebersamaan ini awet langgeng sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kalau nanya di dalam hati kecil, jenengan napa lilo delok kakak adik nang neraka? Jenengan apa tega mereka harus dilahap panasnya api neraka hanya karena harta-harta yang tidak seberapa. Dari harta-harta yang tidak seberapa. Dan kalau kita lihat orang ketika menerima warisan, ketika menerima warisan kan banyak sekali terjadi percekcokan, banyak sekali sing iki ndak lilo, sing iki ndak lilo, yang ini harus nyumpah-nyumpah begini begitu dan lain sebagainya. Padahal keadaannya mereka tanpa uang itu baik-baik saja. Misalkan dua omah masih ndak dudu omahe dhewe, ngontrak, ternyata tiap tahun sebenarnya dikasih rezeki sama Allah Ta'ala untuk bisa ngontrak. Makan tiap hari juga ada saja. Rezeki itu kan dari mana-mana. Berapa banyak jenengan masak-masak di rumah, dari pagi wis masak, tiba-tiba bojone mulai kerja entuk berkatan, ternyata anaknya pulang dari sini dapat dari tetangga, terutama lek mulutan, berkatan terus neng omah sampai ndak tahu masak. Dan berapa banyak jenengan ndak kadung ndak masak, oh berkatan. Kadung ndak masak, berarti ada berkatan kokono, tiba enek berkat. Jadi istilahnya rezeki itu dari mana-mana, Bu. Rezeki makanan ataupun sesuatu yang nyampe kepada kita itu semuanya sudah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir. Katanya, kalau kata para ulama, sesungguhnya Allah Taala itu menciptakan kita sak rezeki-rezekinya kita. Sak rezeki-rezekinya kita. Setelah itu bab selanjutnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan wa alaika wa alaika bil hubbi fillah wal bughdi fillah fa innahu min awthaqi uril iman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, dan hendaknya engkau wahai para muslimin muslimat bil hubbi
fillah, untuk mencintai seseorang karena Allah dan membenci seseorang juga karena Allah. Kalau kita cinta, cintanya karena Allah. Kalau kita benci, juga bencinya karena Allah. Apa itu cinta? Dan apa itu benci? Cinta sama benci itu adalah rasa di dalam hati yang tidak bisa diminta dan tidak bisa ditolak. Karunia. Cinta di dalam hati itu adalah sesuatu rasa, sebuah perasaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada hamba, tanpa bisa diminta dan tanpa bisa ditolak. Tanpa bisa diminta dan tanpa bisa ditolak, tapi bisa diusahakan. Cinta itu tidak bisa diminta, tidak bisa ditolak juga tidak bisa, tapi kita bisa mengusahakan untuk mengelola rasa cinta tersebut. Jadi batasannya seperti itu. Kayak misalkan jenengan dulu di usia 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, wong wedok kalau kelihatan laki-laki yang sudah dewasa nenggone jero ati ini ngapa mboten jenengan wis kesuwen Kak, wis kesuwen jaman 50 tahun yang lalu selali karo rasane. Tapi pernah ada rasa-rasa yang semacam itu. Biasanya masuk usia remaja niku wis mulai keluar ada rasa. Tandanya apa? Tandanya yaitu tadi sering mikirkan dia, minum inget dia, makan inget dia, mau tidur inget dia. Berarti apa niku? Itu adalah rasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam hati kita, tinggal kita ngelolanya bagaimana. Apa mau diterjang sehingga sampai keluar dari jalurnya, sampai keluar dari jalur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuk lek mas kuwi lewat ngarep omahku neh, aku tak macak sing ayu, tak macak sing ayu pakai baju yang terbaik karo nggawa kembang. Biar kenapa? Ya biar dia melihat saya, biar mas ini tadi ngelihat saya. Itu rasa, itu rasa. Dan tidak bisa diminta, Bu, tidak bisa diminta, tidak bisa ditolak. Datang begitu saja, datang muncul begitu saja ke dalam diri kita. Untuk apa Allah Ta'ala masukkan itu ke dalam hati kita? Jadi ujian bagi kita. Apa kita keluar jalur? Apa kita mengedepankan rasa kita kepada Allah Ta'ala dibandingkan rasa-rasa tersebut? Makanya di sini beliau mengatakan wa alaika bil hubbi fillah. Kamu itu, kita semuanya punya bibit-bibit cinta. Kita juga punya bibit-bibit benci. Semua orang dikasih jatah sama Allah Ta'ala seperti itu. Senang sama sesuatu dan benci dengan sesuatu. Tapi di sini ujiannya atau caranya Allah Ta'ala untuk menjadikan rasa-rasa tersebut selalu berada di jalurnya ini gimana? Gantungkan rasa tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hubbu fillah, cintanya karena Allah. Wal bughdu fillah, bencinya juga karena Allah. Kalau kita lihat-lihat iki lek rasa-rasa iki mang tak terus nih, Gusti Allah ndak seneng. Ini rasa-rasa ini kalau akan bikin Allah Ta'ala, akan bikin saya terjerumus ke dalam sesuatu yang dimurkai sama Allah Ta'ala, saya akan berhenti. Tapi kalau kita lihat, oh rasa ini kalau semakin saya tumbuh kembangkan, kalau semakin tak openi, kalau semakin saya munculkan, akan bikin Allah Ta'ala ridho sama saya, jenengan tambah diopeni, dipupui, dirawat. Seperti apa? Seperti kalau misalkan rasa itu sudah muncul di dalam sesuatu
yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kepada siapa? Seperti kalih bojo-bojo jenengan. Orang ketika sudah menikah, biasanya di awal-awal pernikahan setahun pertama, tidak sampai 2 tahun biasanya Bu. Setahun pertama nih Bu, lek tangi turu langsung jungkatan, bangun tidur langsung mandi ayu, pakai parfum, lipstikan, gendaan, sidonan dan lain sebagainya. Setahun pertama biasanya, baru setahun kedua, bojone dhisik sintani. Jadi rasa-rasa itu padahal kalau misalkan ini kita pertahankan seperti saya ngelihat guru saya, Bu Baba Khadijah, Ustazah Khadijah Al-Hindwaliyu, istrinya Habib Hasan Baharat, dikatakan mulai semenjak beliau menikah sampai suaminya wafat itu di dalam gelungan rambutnya itu enek melatine Bu. Jadi setiap hari itu anak-anaknya ngerangkai, murid-muridnya itu ngerangkai bunga melati, dipakai ganti setiap hari. Ada yang seperti itu, sudah umur 40, sudah umur 50 tahun, deodoran lali. Kok deodoran? Aduh saya lali kadang-kadang. Ngulek sambel, bermasak-masak, langsung duduk di prok nih sebelah bojone, enak ya, karo ambune samseng. Ini suaminya kalau mau ngomong, ya gak gitu-gitu juga kali mah, ya saling lambi lah paling enggak. Kalau ngomong, tapi biasanya bapak-bapak ini senengane ngempet, nanti semuanya diempet, ya tidak apa-apa lah, pancen yo 10 tahun, ya ada apa lah, pancen 20 tahun, gak apa-apa lah. Jadi padahal rasa-rasa ini tadi, kalau kita langgengkan, yang muncul di situ cintanya bukan cuma semata-mata. Jadi cinta paling langgeng itu kalau dilandasi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ngelihat sendiri, saya ngelihat istilahnya beliau itu walaupun saya masuk pondok itu Abuya Hasan sudah meninggal, suaminya Baba Khadijah ini sudah meninggal, tapi saya masih ngelihat di rumah itu melati walaupun sudah tidak diubel-ubel nih di rambutnya beliau, tapi di kamarnya itu setiap hari itu diganti. Jadi ada lepek ada melatinya, nanti pagi yang hari kemarin dikeluarkan diganti yang baru, besok dikeluarkan diganti yang baru. Saya dulu waktu khidmah di Idarah di kantornya Bu Baba Khadijah, itu beliau sendiri yang ngajarin carane noto kursi, caranya ini kursi kalau ditepuk-tepuk, jadi kalau mau ditaruh itu ditepuk-tepuk, habis itu diambil ujungnya kanan kiri baru diletakkan. Beliau sendiri yang ngajari caranya ngepel. Si kita itu diajarin caranya ngepel. Jadi kain pel itu setiap 5 kotak lantai harus dicuci lagi. Dicuci, dikasih wangi-wangian, digitukan lagi. Terus jadi setiap 5 lantai ganti. 5 lantai ganti. Suwi. Tapi itu buat jaga rumahnya biar selalu bersih. Itu kantornya beliau, bukan rumahnya. Rumahnya tambah nyaman lagi. Saya ngeliat tanaman-tanaman, beliau sendiri yang ngajarin. Kalau ada ampas-ampas kelapa niku, jadi dioserne di ampas-ampas kelapa niku. Bunga-bunga yang besar-besar itu katanya, kita nanya, Bu Baba kok kenapa Bu Ustazah? Dulu waktu saya masih manggilnya Ustazah kenapa kok seperti itu? Tempat ini tempat tamu-tamunya Allah Ta'ala banyak datang. Banyak datang. Habib Abuya Maliki pernah datang. Kalau mampir ke Pondok Putri istirahatnya ke kantor. Nanti Habib ini datang istirahatnya di kantor. Habib ini datang yang terduga ataupun tidak terduga. Bahkan saya diajarin sama beliau untuk nguras jedingnya, karena beliau istilahnya juga tetap pengen ini air pernah dipakai mandi sama ulama-ulama besar. Habib Zain bin Semit pernah datang, Abuya Maliki pernah datang, Habib Umar bin Hafid pernah datang. Ulama-ulama banyak datang istirahat di situ, kamar mandinya mesti di kamar mandi kantor tersebut. Jadi kamar mandi niku bak mandi itu airnya tidak pernah dihabiskan. Kita setiap hari di situ disediain selang, ada selang disedot. Jadi kita sedot dulu, habis itu nanti keluar air, baru dicari kotorannya, diambil kotoran. Itu setiap hari. Nanti seminggu sekali kita harus ngambil 1 ember air, dikeluarkan, baru dikurasi.
baru dikuras. Nanti setelah dikuras diisi air yang ini tadi dimasukkan kembali. Biar apa? Biar barokah ulama-ulama tetap masuk di situ. Jadi itu beliau sendiri yang mengajarkan. Kenapa kok bisa sampai seperti itu ya? Karena saking besarnya rasa cintanya kepada Allah Ta'ala, dan betapa besarnya rasa beliau cintanya kepada suaminya, cintanya kepada ulama, cintanya sama orang-orang soleh, cintanya sama orang-orang yang punya perjuangan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang namanya al-hubbu fillah, cinta karena Allah, cinta sesuai yang ditargetkan sama Allah, cinta landasannya cinta Gusti Allah. Jadi cintanya beliau seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diekspresikan kepada suaminya, ke anak-anaknya. Anak-anaknya semuanya mengatakan kita semuanya khatam Al-Quran pertama di tangannya Umi, di tangannya Hubabah Khadijah. Tidak ada yang di lesnya guru sini, sekolahkan madrasah sini, pondokkan di sini, tidak. Ngaji pertama, khatam pertama kali semuanya sama uminya sendiri. Habib Zaid, Habib Segaf, Ustadzah Rugayah, semuanya. Semuanya yang nangani ngajinya adalah ibundanya sendiri. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Saya pernah cerita, ketika beliau mondok di tempatnya Habib Zaid, dikatakan setiap kali nelpon yang ditanya ini nih, gimana sangne sing enak? Enggak. Pertama kali yang ditanyakan itu selalu kata-kata, gimana Segaf? Sudah mimpi Rasulullah apa belum? Sudah pernah mimpi Rasulullah apa belum? Nanti kalau beliau bilang belum sampai satu hari beliau mengatakan alhamdulillah sudah mimpi Rasulullah. Itu dikatakan Abu Yazid, Abu Hasan di rumah itu sedekah sekian puluh juta, disebar uang itu untuk mensyukuri sesuatu yang baru saja terjadi sama anaknya, sama Habib Segaf. Jadi istilahnya kita bedakan apa pertanyaan kita kepada anak-anak kita dan apa pertanyaannya Ustadzah Khadijah kepada putra-putranya. Jadi yang dituntut sama beliau-beliau ini, anak-anaknya harus cinta betul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bisa mimpi Nabi itu kan sulit sekali. Sulit apa betul? Sulit bu. Sholawatnya kudu mantep. Sholawatnya harus mantep, harus selalu. Istilahnya ilingnya kudu terus, ingatnya harus terus, nguliknya tentang Rasulullah harus terus. Sulit, sesuatu yang sangat sulit sekali. Bahkan istilahnya kita minta seperti apapun, kalau enggak dikaruniai sama Allah Ta'ala, itu merupakan sesuatu yang sulit sekali untuk terjadi kepada seseorang. Jadi yang diminta sama Abu Hasan kepada putra-putranya nih, jadi al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Jadi ngolah rasa. Ini rasa, senang, cinta sama benci itu semua orang punya. Tapi gimana kalau syariat Islam ini ngondisikan, ngatur tentang masalah rasa ini bagaimana? Kita kondisikan, kita cinta kepada seseorang karena Allah, bencinya kita kepada seseorang juga karena Allah. Tapi tidak ngawur, boten ngawur. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Fa'innahu min awthaqi uril iman. Karena ini termasuk sesuatu yang menjadi pedomannya agama Islam. Orang kalau benci ataupun cinta sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan karepe dhewe, ini kedaduk-daduk mesti. Kedaduk-daduk karena rasa itu muncul. Kayak orang, anak-anak remaja, anak-anak remajanya kita, lingkungan seperti apa dia berkembang, apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat, tontonannya apa, dijaknya ke majelis yang seperti apa, kumpulannya yang bagaimana, itu yang akan menentukan kemana arah rasa itu akan berlabuh. Lek sing konco-koncone masuk sekolah, teman-temannya ternyata semuanya sukanya nonton lagu-lagu Korea, yaudah melok seperti itu. Atau kelompok lain lagi sukanya nontonin film-film barat misalkan. Ya sudah, cintanya atau senangnya dia ke dalam hal tersebut. Atau ada yang satu kelompok lagi senangannya basket, senangnya sama apa basket.
Yang ini senangnya sepak bola, ya sudah, senangnya dia sama sepak bola. Jadi akan keluar, aku senangku menggambar, sama ahli-ahli gambar, dia akan suka. Aku sukanya aku sukanya olahraga bulu tangkis, idolanya adalah para pemain bulu tangkis. Aku sukanya pianonan, ya sudah, condongnya hatinya dia adalah kepada para pianis. Terus seperti itu, Bu. Makanya kalau kita tidak ngopeni rasa ini tadi, kalau tidak ditumbuhkan rasa yang sudah ada ini tadi, tidak dibentengi sesuai dengan aturan atau ajarannya agama Islam, ini akan rancu larinya kemana-mana. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Berarti gimana caranya biar kita ini punya rasa-rasa terhadap istilahnya cinta pertama kita kepada cinta kita yang harus kita pertahankan utamanya ini kan fillah, di dalam jalannya Allah. Berarti yang paling harus kita cintai pertama kali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus cinta dulu sama agama, harus cinta dulu sama pencipta kita, harus cinta dulu sama yang ngasih rezeki kepada kita, harus cinta dulu sama yang memberikan segala hal kepada kita. Baru nanti akan bisa keluar sesuai dengan kepada sesuatu yang berada di dalam jalurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Di dalam hadis Nabi, Rasulullah pernah mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang nanti akan dinaungi oleh Allah Ta'ala di hari yang kalau kita mau nyari naungan tidak ketemu, kecuali kalau tidak bernaung di dalam naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir Rasulullah menyebutkan al-hubbu fillah. Rajulun, seseorang yang mencintai orang lain karena Allah Ta'ala, ijtama'a fil alallah wa tafarraqa alallah. Yang ketemunya karena Allah Ta'ala dan berpisahnya juga karena Allah. Kayak umumnya seperti apa? Kayak perkumpulannya kita ini tadi. Kayak perkumpulan kita sekarang ini. Jenengan datang ke sini karena apa? Dan saya datang ke sini karena apa? Kita kumpul arepnya ponggone omahe Budina ngaji. Yang di ngajekne nopo? Kita Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bahas apa? Bahas cara kita untuk lebih kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Kita kumpul karena Allah. Nanti pisah lek wis ya Rabbana tarafna salam-salaman mulih kabeh. Kita ketemu karena Allah, berpisah untuk kembali ke keluarga kita masing-masing juga karena Allah. Bahkan ada tambahannya minggu depan awake dhewe balik rene eneh. Ketemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ini ukhuwah fillah. Ini adalah rasa cinta. Dan orang kalau terbiasa, kalau ngopeni rasa itu pakai pepatahnya Jawa itu tadi, tresno jalaran sangka kulino. Orang bisa cinta sama seseorang itu karena sering bertemu, karena sesuatu yang sering terjadi bersama-sama. Dulu ketika majelis ini tidak ada, saya tidak pernah datang ke sini, bisa jenengan cinta sama saya? Bisa jenengan kenal sama saya? Bisa jenengan kenal sama Habibmu? Bisa jenengan kenal sama keluarga saya? Tidak bisa, Bu. Tapi karena setiap Senin ngaji neh, diceritani, diwacane Quran, diwacane hadis, ini itu, akhirnya apa? Akhirnya terbentuk. Rasa itu tadi terbentuk. Kalau ketika abah saya tidak ada, jenengan yo berbondong-bondong ke sana takziah. Ketika nenek saya waktu itu juga meninggal, jenengan juga berbondong-bondong ke rumah. Ustaz Budina bilang kami punya rutinan sebulan sekali. Setiap malam Sabtu Kliwon jenengan yo merelakan waktu malam-malam datang ke sana. Nopo tujuannya jenengan datang ke sana kalau bukan untuk menyenangkan saya utamanya. Saya setiap minggunya datang ke sini, jenengan males membalas rasa tersebut. Kita juga sebulan sekali datang ke sana. Kan seperti itu. Kalau misalkan saya tidak setiap Senin datang ke sini, kemungkinan sedikit yang bisa hadir
hadir di rumah saya di antara jenengan. Jadi rasa itu timbul, terjadi, dan semakin besar ketika kita kulino untuk nyambung rasa. Selama jenengan tidak tersakiti sama saya, ataupun saya tidak tersakiti dengan jenengan, misalkan saya 10 tahun ngaji di sini, saya ngaji mek wong sitok misalnya. Terus Budina bubarnya ae lah, Budina koyoke ndak ngefek deh. Ngajinya jenengan kayaknya kurang diminati, kayaknya saya ndak bakat ngaji, Budina wis dibubarne ae. Mungkin bisa seperti itu. Jadi selama kita sambung rasa kita ini kita pertahankan dan terus diopeni, jenengan nimpali istilahnya melakukan hal yang sama, lek saya guyu jenengan yo guyu, lek saya ngajak salaman jenengan bales salaman saya, kalau saya cerita yang lucu-lucu jenengan yo guyu, lek saya cerita sedih-sedih jenengan yo nyunduk. Itu kan sambung rasa namanya. Nyambungkan rasa. Lek saya cerita lucu jenengan nangis. Jadi seperti itu al-hubbu fillah. Rasa ini, rasa cinta ini tadi selama ada di dalam koridor syariah, selama sesuai dengan ring-ring yang Allah Ta'ala ridhoi, akan berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa indah. Al-hubbu ini umum. Ada lagi yang khusus, Jadi cinta di jalan Allah Ta'ala, mau itu modelnya itu umum ataupun modelnya itu khusus, semuanya selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ketika Rasulullah SAW ngambil tangannya Sayyidina Mu'ad, ngambil tangan kanannya Sayyidina Mu'ad ini diambil sama Nabi, digenggam sama Nabi. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Katanya Nabi, wahai Mu'ad, demi Allah saya cinta luar biasa sama kamu. Saya cinta luar biasa sama kamu. Setelah itu diwasiati sama Nabi, faqul dubura kulli salatin, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Tak wasiati kamu wahai Mu'ad, karena saking cintanya saya kepada kamu, amalkan amalan ini. Apa itu? Baca setiap kali selesai sholat, Allahumma a'inni, ya Allah bantu saya. Dibantu untuk apa? Ala dzikrik, untuk bisa banyak berzikir, untuk bisa banyak ingat sama Allah Ta'ala. Ala dzikrik wa syukrik, juga bantu saya ya Allah untuk mensyukuri setiap hal-hal yang Engkau berikan kepada saya. Wa husni ibadati, dan tambahi juga ibadah baik saya jenengan tambahi ya Allah. Itu dibaca setiap kali selesai salat. Di dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, kalau kamu cinta seorang hamba karena Allah Ta'ala, fa'akhbirhu bi'annahu yuhibbu. Fa'akhbirhu bi'annaka tuhibbu. Maka kasih tahu orang tersebut kalau kamu itu cinta sama hamba tersebut. Jadi saling mengungkapkan rasa cinta, itu sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi, tapi bukan laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki. Jadi ini rasa ini tadi dulu murni di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah mengungkapkan cintanya kepada Sayyidina Abu Bakar, mengungkapkan cintanya kepada Sayyidina Umar, sama Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Uthman, diungkapkan sama Nabi. Ketika Sayyidina Ali kebingungan, Rasulullah SAW gandeng-gandengkan antara orang muhajir sama orang ansor. Ini saudaranya ini, orang muhajir ini saudaranya orang ansor ini, orang ansor ini saudaranya orang muhajir ini. Garek Sayyidina Ali tok, ndak dikei konco, ndak dikasih temen dari golongan ansor. Nanya sama Rasul, ya Rasul, terus saya siapa? Teman saya ini datang ke Madinah ini juga ndak bawa apa-apa, rumah yo ndak punya, harta yo ndak punya, sik jomblo waktu itu. Sayyidina Ali belum nikah waktu pindah, waktu hijrah ke Madinah itu beliau belum menikah sama Sayyidah Fatimahuz Zahra. Orang-orang digandeng-gandengkan. Begitu digandengkan, akhirnya apa yang terjadi? Dibawa pulang sama gandengannya. Jadi sahabat muhajir ini tadi digandengkan sama sahabat ansor, penduduk asli Madinah. Begitu dipasangkan sama Nabi, dibawa pulang, diopeni, dibagiin kamar, dikasih ruangan di rumahnya, makan bersama orang ansor tersebut, minum bersama mereka, punya tempat
ketinggal. Bahkan saking manute orang Ansor sama Rasulullah, beberapa di antara mereka sampai mengatakan sama sahabat muhajirnya, salah satunya adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, ini saya punya rumah 2, silahkan pilih salah satunya. Dikai rumah 2. Ini saya punya ladang 2, silahkan ambil salah satunya. Bahkan laki-laki Ansor tersebut mengatakan, ini saya punya istri 2, pilihin salah satunya, nanti tak ceraikan. Katanya Sayyidina, ini lek kena orang yang otaknya itu nggak beres. Ujuk-ujuk entuk omah, ujuk-ujuk entuk kebun, ujuk-ujuk entuk bojone wong. Ujuk-ujuk baru datang ke Madinah sudah ditawarin seperti itu. Tapi karena di dalam diri Sayyidina Abdurrahman bin Auf sudah ada iman, sudah ada Islam, sudah ngerti gimana caranya merespon rasa-rasa seperti itu. Sesuatu yang orang ini, sahabat-sahabat Ansar itu melakukan hal tersebut karena saking manutnya mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan karena saking cintanya mereka sehingga segalanya dikorbankan untuk Nabi. Maka saya pun juga harus melakukan, meresponnya dengan rasa yang sama. Katanya Sayyidina Abdurrahman, tidak usah, rumahmu akan tetap menjadi rumahmu, ladangmu akan tetap menjadi ladangmu, bojomu yo bangga dadi bojomu. Baldullani alastu, cukup tunjukkan saya di mana pasar grosir dan di mana pasar eceran. Cukup tunjukkan saya di mana tempatnya kulaan barang dan di mana tempatnya saya bisa berjualan. Cukup tunjukkan saya. Akhirnya besoknya diajak. Biasanya kulaan di sini. Biasanya orang jualan di sini. Kulaan beliau dijual di pasar. Jadi dari pasar grosir dijual ke pasar eceran, terus beliau lakukan sampai menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling kaya raya. Ini Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jadi dipasangkan, makanya fenomenal caranya Nabi di dalam menyambungkan rasa antara orang-orang yang dulunya belum kenal, belum punya rasa, ini luar biasa. Belum pernah ada orang yang mampu memecahkan masalah persaudaraan, istilahnya perpecahan, sehebat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah itu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, itu ada 2 suku, namanya Aus sama Khazraj. Dikatakan 2 suku ini hampir selalu cekcok, bunuh-bunuhanin, perang ndak perang, paten-patenan. Namanya suku Aus sama suku Khazraj. Jadi mereka, kalau kita bayangkan lek kesukuan koyok wong Jawa karo wong Madura misalkan. Atau yang sensitif mungkin orang Madura sama orang Kalimantan. Niki kan sampai sekarang orang-orang Dayak itu, saya ketika diceritani sama teman-teman Dayak yang ada di Sampit, yang pernah ada makan korban, orang Madura semuanya dibunuh. Orang Madura yang tinggal di Sampit dipaten-pateni seperti itu. Jadi ini masalahnya masalah apa? Masalah kesukuan. Orang Dayak tidak suka sama orang Madura, orang Madura tidak suka sama orang Dayak. Saya punya teman, salah satu habaib, keluarga habaib di Pontianak sana, di Pontianak sana punya darah Madura. Jadi keluarganya itu memang habaib, tapi habaib yang datang dari Madura. Dikatakan waktu terjadi napa cekcok yang rame-rame bunuh-bunuhan niku di Sampit, dikatakan orang-orang Madura itu deliknya itu di rumah-rumahnya para habaib. Orang-orang Dayak ketika yang ngadepi ini para habaib, mereka istilahnya enggak jadi mateni. Ketika ditanya pentolan-pentolannya orang Dayak itu, kenapa? Padahal saya itu punya darah Madura, bangsanya Al-Qadri, saya itu orang Madura, walaupun punya darah keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kenapa kok kamu itu enggak berani bunuh saya? Katanya orang Dayak tersebut, iya, kalau turunannya Nabi itu baunya wangi, meskipun keturunan Madura. Lah kalau orang Madura baunya kayak apa? Kayak sapi. Ini katanya mereka loh, kata jereke wong Dayak niku, kalau nyium orang Madura itu baunya kayak sapi. Tapi kalau para habaib, meskipun keturunan
keturunan Madura itu baunya wangi katanya mereka. Makanya orang-orang Madura itu banyak sembunyi di rumahnya para habaib. Masih berapa tahun yang lalu saya masih kecil itu rame-rame di samping. Jadi di Madinah itu juga terjadi. Jadi antara suku Khazraj sama suku Aus ini lebih dari 100 tahun mereka itu cekcok, tidak ada penyelesaiannya. Tapi ketika Rasulullah 3 tahun sebelum beliau berhijrah, beliau sudah memutuskan di antaranya Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Setelah itu diutus juga Sayyidina Mus'ab bin Umair untuk dakwah di negeri tersebut. Katanya Nabi, orang Khazraj sama orang Aus ini sudah ada utusan-utusannya yang masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Ketika ketemu sama Nabi di Mekah, didatangkan 3 orang dari Aus didatangkan, 3 orang dari Khazraj didatangkan. Katanya Nabi, saya baiat kalian untuk selalu sholat berjamaah, untuk selalu saling sapa, untuk tidak ada lagi mandang orang karena sukunya ataupun karena kelompoknya. Sekarang kita jadi saudara se-Islam, sekarang kita jadi saudara seiman. Dah usah melihat pangkatnya, kekayaannya, warna kulitnya dan lain sebagainya, dihilangkan sama Rasulullah SAW. Sehingga apa yang terjadi? Rasulullah hijrah semenjak saat itu tidak pernah ada lagi percekcokan sampai saat ini antara suku Aus sama suku Khazraj. Karena indahnya Karena indahnya dakwahnya Rasulullah SAW. Pangkalnya apa? Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Jadi Sayyidina Ali marry, ini dipasangkan. Lah saya sama siapa ya Rasul? Saya juga tidak punya rumah kayak mereka, saya juga tidak punya tempat tinggal kayak mereka, saya juga tidak punya harta seperti mereka. Katanya Nabi Muhammad, amatardo ya Ali, apa kamu tidak ridho wahai Ali kalau saya yang menjadi saudara kamu? Jadi Rasulullah menganggap Sayyidina Ali ini sebagai saudaranya. Makanya sebutannya Nabi kepada para sahabat ini bukan murid, bukan ustadz sama muridnya, atau Nabi kepada umatnya. Katanya Nabi, antum ashabi, kalian itu adalah para sahabatku. Kalian itu adalah para sahabatku. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah juga pernah menceritakan. Rasulullah menceritakan Allah Ta'ala itu pernah mengutus satu malaikat untuk mendatangi seorang laki-laki yang ada di perjalanan. Jadi ada orang pergi. Jadi kalau kita bayangkan gitu, misalkan saya orang Tulungagung, saya berangkat ke Malang atau saya berangkat ke Surabaya untuk mengunjungi teman saya dulu waktu mondok atau yang lumayan dekat. Jadi datangi seseorang yang bukan saudara, bukan orang tua, bukan kakek nenek, bukan bibi paman dan orang lain, tapi karena pernah punya rasa di dalam yang sejalan, ada rasa cinta kepada mereka di jalannya Allah Ta'ala, pengen wujud kangen sama teman saya yang itu, biar mondok sak kamar, biasanya ngaji bareng, biasanya jamaahan bareng, biasanya nampung air bareng. Zaman saya dulu mondok nampungan Bu, nggak kayak anak pondok sekarang, airnya banyak terus. Memang saya hampir setiap hari itu nampung. Jadi kelingan teman saya ini sing biasanya nampung bareng sama saya, yang ini biasanya soro seneng bareng-bareng di pondok nih Bu. Jadi saya datang ke Jakarta atau ke satu tempat, ke rumah sahabat saya. Nah ini ada laki-laki seperti itu, berangkat dari rumahnya menempuh perjalanan jauh untuk mengunjungi sahabatnya. Malaikat datang menyerupai orang, nanya sama laki-laki tersebut, ila aina, kamu mau kemana? Dijawab sama laki-laki tersebut, ila akhun li fi dzakal qaryah. Saya punya saudara, teman dekat, yang saya cinta kepada dia karena Allah. Apa kamu mendatangi dia karena dia punya utang? Enggak. Kamu datangi dia karena kamu mau ngambil apa? Punya keperluan ini itu. Ditanya seperti itu sama malaikat. Katanya laki-laki tersebut, enggak. Terus kenapa kamu mendatangi orang tersebut? Karena saya ingat masa-masa perjuangan saya untuk nyari ridhonya Allah Ta'ala di dalam laki-laki tersebut. Maka
dikatakan malaikat itu mengatakan fa inni malakun, sungguh saya ini adalah satu malaikat yang diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk mengunjungi dirimu dan ngetes seperti apa niatmu sebenarnya, dan ketahuilah dan untuk memberimu kabar gembira bahwasanya Allah Ta'ala telah mengampuni dirimu karena rasa cintamu tersebut kepada sahabatmu tersebut. Jadi cintanya kita, saya misalkan punya teman-teman, atau saya punya sahabat-sahabat, atau saya punya sesama perempuan, niku kalau rasa ini tadi juga karena Allah Ta'ala, ridhonya Allah Ta'ala ada di tempat tersebut, baik itu berjamaah ataupun personal. Saya kalau sahabat itu kan dikit, udah enak wong duwe sahabat. Berapa sahabatmu? 1000. Jangan punya sahabat 1000. Kan malah siji lurung, kayak saya misalkan punya teman di Temboro, Jalan Kiki niku, saya sering datang ke situ, mengunjungi. Kalau dia lahiran, pas lahiran atau pas sakit atau pas apa, saya datang ke situ. Kenapa? Karena teman dekat. Teman saya di Malang situ ada Ustazah Nur, yang waktu Ustazah Halimah datang niku saya suruh ceramah sebelumnya. Nah niku teman saya waktu di Daruzzahrab. Jadi sempat ada rasa-rasa dulu dekat, makan bareng, piket kamar mandi bareng, piket dapur bareng, sesama seperjuangan di pesantren. Nah, dikunjungi, bukan karena apa-apa, bukan karena mau ini mau itu dari dia, enggak, bukan karena saya datang karena mau ngundang, enggak cuma itu, tapi pertemanannya lebih daripada itu. Itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dianjurkan untuk diungkapkan. Kata-kata inni uhibbuk, saya cinta sama kamu, saya senang sama kamu, saya senang duduk sama kamu. Nah, itu kan kata-kata yang gak akan bisa keluar kecuali kalau memang ada rasa yang luar biasa besar di dalam hati. Lek gede banget di dalam hati, tidak akan terucap nih kata-kata tersebut. Lek bahasa Inggrisnya I love you. Bahasa Inggris bener nih. I love you. Saya suka sama kamu, saya senang sama kamu, saya senang ketika duduk bersamamu. Nah, itu kata-kata yang gak akan keluar kecuali kalau rasa itu memang luar biasa besar. Dan Rasulullah tidak sungkan untuk mengungkapkannya terlebih dahulu. Nah, beliau mengatakan, ya Mu'ad, inni uhibbuk. Wahai Mu'ad, sungguh saya cinta sama kamu. Kepada Sayyidina Ali, amatardo ya Ali, apa kamu tidak ridho wahai Ali kalau saya yang menjadi saudara Islammu di negeri Ansar ini, di negeri Madinah ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul a'mal al-hubbu fillah wal bughdu fillah ta'ala. Jadi salah satu amalan paling afdal itu adalah ketika kita cinta kepada seseorang karena Allah, dan ketika kita membenci seseorang juga karena Allah. Benci sama seseorang, saya tidak mau serawung sama orang itu, saya menghindari pertemanan itu, saya tidak mau kumpul-kumpul sama orang tersebut. Bukan karena kita itu jijik sama mereka, bukan, tapi karena kita merasa saya tidak suka dengan amaliyahnya mereka, saya tidak suka dengan hal-hal yang sedang mereka lakukan, dan saya belum bisa ngajak mereka untuk lebih dekat atau keluar dari hal-hal tersebut. Jadi cintanya karena Allah, nasihati karena Allah, marah karena Allah. Jenengan mak-mak, ibu-ibu, berapa kali dalam sehari itu marah sama anaknya? Berapa kali dalam sehari kira-kira? Kan kerap. Ini marahnya karena benci sama anak tersebut, apa pengen anak ini terdidik dengan baik? Kan pengennya jadi anak yang baik, makanya diseneni, kadang-kadang yo dicetot, tapi aja teman-teman loh, Bu. Nek nyetot anaknya, ndak boleh sampai berbekas, ndak boleh sampai merah-merah, apalagi sampai berdarah, ndak boleh, karena dia adalah punyanya Allah, bukan punyanya kita. Tapi diseneni, dinasehati, kadang-kadang ya rada metu sungune, bentak-bentak dan lain sebagainya. Itu, tapi kalau kita lihat kita melakukan hal itu, ibu-ibu melakukan hal tersebut, apa karena benci kepada anaknya? Bukan. Tapi karena saking cintanya kepada anak tersebut. Dan kalau kita lihat lagi, Allah
penderitaan di dalamnya. Karena saking cintanya Allah Ta'ala kepada manusia. Kalau katanya salah seorang YouTuber, beliau mengatakan neraka itu tercipta dan diciptakan oleh zat yang maha cinta. Kenapa? Saking cintanya Allah Ta'ala sama manusia, dan saking pengennya Allah Ta'ala itu semua manusia masuk ke dalam surga, dibikinlah yang namanya neraka. Untuk apa? Untuk ngobati, untuk jadi tameng, untuk jadi pengingat, untuk jadi pembatas, agar jangan sampai kita masuk ke dalamnya, tapi kita harus memastikan diri kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngambilnya lewat apa kalau mau masuk surga? Ngambilnya lewat rahmatnya Allah. Cinta ini juga diberikan sama Allah Ta'ala. Rasa ini tadi Allah Ta'ala tebarkan karena saking rahmatnya Allah Ta'ala kepada manusia. Fa'idha ahbabtal abdal muti' lillah likaunihi muti'an. Kalau kamu cinta kepada seseorang yang taat kepada Allah Ta'ala karena ketaatannya, atau kamu membenci seseorang dari ahli maksiat karena dia ada karena maksiatnya, bukan karena orangnya. Wa idala dikauni asian la li gharadin akhar, bukan karena perkara yang lain. Fa anta mimman yuhibbu fillah wa yabghadu fillahi haqiqah. Maka itu benar. Rasa itu adalah rasa yang benar. Jadi kita benci, benci kemaksiatan, bukan pelaku maksiatnya tapi maksiatnya. Dan kita senang sama orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala karena ketaatannya, bukan karena orangnya. Bukan tentang orangnya tapi tentang ketaatannya. Yang kita lihat adalah amaliyah mereka, maka itu adalah cinta di jalan Allah yang benar, dan benci di jalan Allah juga secara benar. Wa idza lam tajid fi nafsika mahabbatan li ahlil khair li khairihim, kalau kamu belum menemukan rasa di dalam hatimu cinta kepada orang baik karena kebaikannya mereka, atau benci sama orang buruk karena keburukan mereka, fa'lam annaka dhaiful iman, maka ketahuilah bahwa berarti iman di dalam dirimu itu masih sangat lemah sekali. Kalau kita masih belum bisa menganggap istilahnya senenge awake dhewe atau bencinya kita itu di dalam perkara baik yang ada pada diri mereka, bukan tentang orangnya, bukan tentang orangnya. Kita seneng sama orang baik, siapapun mereka, tidak peduli siapa mereka, bagaimana rumahnya, pangkatnya seperti apa, hartanya bagaimana, tidak peduli. Tapi yang penting wong apik, saya seneng sama orang baik. Dan kita belum bisa benci sama seseorang karena keburukannya, bukan karena orangnya, bukan karena orangnya. Tidak peduli siapapun, orang buruk, ahli maksiat saya tidak senang, penjudi saya tidak senang, pezina saya tidak senang, peminum khamar saya tidak senang, pemabuk saya tidak senang, orang pakai narkoba saya tidak senang, karena perbuatannya tidak pandang bulu. Lek sing narkoba anake Pak RT yo piye yo, ndak apa-apa wis. Jadi tidak apa-apalah kalau yang yang berzina itu orang ini tidak apa-apa, kalau yang ini tidak boleh. Saya bencinya sama pezina yang di komplek ini, yang pezina di komplek ini tidak apa-apa. Jadi kita benci ataupun senengnya itu karena amalannya, bukan karena orangnya. Nah, ini baru rasa yang benar. Fa'lam annaka dhaiful iman, katanya Habib Abdullah. Kalau rasa itu masih pilih-pilih, masih pilih-pilih orang, masih pilih-pilih pelaku, masih pilih-pilih siapa yang melakukannya, maka ketahuilah berarti cintamu karena Allah Ta'ala masih lemah, dan bencimu karena Allah Ta'ala juga masih lemah. Mungkin kita bisa belajar ngolah rasa, bisa semakin baik di dalam memandang sesuatu, bisa lebih ngerti seperti apa mengamalkan perkara-perkara yang datangnya dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril